Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah, selalu bersyukur kita dengan nikmat Allah dan salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang diwajibkan puasa oleh syariat, diwajibkan mereka itu adalah orang yang sudah berakal dan sudah baligh. Lalu timbul pertanyaan, Ustaz, anak kita kalau yang kecil ingin puasa bagaimana? Atau Ustaz, kita pengen anak ini jadi anak yang baik, anak yang soleh, sehingga ketika datang Ramadan kita ingin biasakan mereka puasa, boleh atau tidak? Secara prinsip asal mereka tak wajib puasa, tapi mereka boleh puasa. Dan ketika puasa dianggap ibadah dan diberi pahala terhadap ibadah yang mereka buat. Itu juga kalau anak-anak kita bawa haji, dia tak wajib haji. Tapi kalau kita bawa haji, dia ikut tawaf bersama kita, ikut wukuf bersama kita, ikut mabit, dan segala macam ibadah haji bersama kita, dia dapat pahala ibadah meskipun tak menjadi kewajiban bagi mereka. Dalam hadis Nabi dikatakan, rufi'al qalamu an thalathah. Tidak diwajibkan ibadah kepada umatku terhadap 3 kelompok umat. Siapa itu? Anil sabiyyi hatta yablugh, anak kecil sampai dia balik. Wa anin naimi hatta yastayqidh, orang yang tidur sampai dia bangun. Orang tidur bagaimana akan ibadah? Dia tak sadar dengan dirinya. Kalau dia bangun, baru dia mesti qadha atau melaksanakan ibadah yang ditinggalkan karena tidur tadi setelah dia bangun. Yang ketiga, wa anil majnun hatta yufiq, orang gila sampai dia sadar, normal. Saat gila bagaimana kita menyuruh mereka puasa? Normal, kita suruh mereka puasa. Jadi, kalau ada orang merasa keberatan, Ustaz, berat betul puasa Ustaz, sebulan kami tak makan, tak minum. Cara yang mudahnya gampang saja. Sekali-sekali jadi orang gila, sehingga tak wajib puasa. Kalau jadi anak kecil tak mungkin. Sudah umur 20 balik lagi kecil kan tak bisa, mustahil. Tapi kan pura-pura gila bisa juga. Atau berniat jadi orang gila kan bisa juga. Nah, tapi janganlah mintaan seperti itu. Nah, sekarang balik. Bagaimana anak kita? Apakah boleh kita membiasakan anak kita untuk puasa sejak kecil? Nah, kita tengok ada hadis Nabi ketika menyuruh solat. Muru auladakum bis solat. Suruh anak-anak kalian untuk solat. Kapan? Wahum abna'us sab'. Ketika mereka berusia 7 tahun. Dan kalau seandainya sudah 10 tahun tak juga salat, fadribuhum, pukullah mereka. Agak tegas lagi. Nah, hadis ini bukan sekedar perintah salat, tapi semua pelaksanaan syariat agama sebaiknya dilatihkan kepada anak kita sejak mereka kecil. Disebutkan solat karena solat tiang agama. Disebutkan solat karena yang paling penting dalam agama, rukun agama. Maka anak kita kalau ingin kita biasakan melaksanakan puasa sejak kecil, bagus. Sesuai dengan hadis Nabi tadi. Ustaz, kenapa mesti kita biasakan sejak kecil? Mungkin ada yang bertanya begitu. Sebuah pekerjaan berat kalau dibiasakan terasa ringan. Tapi kalau tak dibiasakan tiba-tiba ditekan harus mengerjakan terasa berat. Anak kita sejak kecil enggak pernah puasa. Tahun ini balik disuruh harus puasa. Mungkin berat bagi dia. Selama ini tak pernah merasakan menahan. Tapi kalau dia sejak kecil terbiasa, dia seperti tanaman atau bonsai yang ada depan rumah kita. Kalau dari dia kecil, belum kuat batangnya sudah kita bentuk, dia akan jadi seperti apa yang kita mau. Tapi kalau sudah besar, idza qawamtaha, andai engkau meluruskannya, mungkin yang terjadi patah. Atau dia melawan. Tapi kalau dari kecil, sudah terbiasa, dia nurut, dia ringan, bahkan menikmati ibadah tersebut. Justru dia ketagihan ketika kita latih melaksanakan ibadah seperti itu. Maka ada pepatah Arab yang patut kita renungkan, ya'ishul fata bima ta'awwadahu abuhu. Seorang anak tumbuh berkembang dengan kebiasaan-kebiasaan yang ditanamkan oleh orang tuanya.
Kalau anak kita kecil, mereka tumbuh dengan keadaan orang tua yang suka ibadah. Dia tengok setiap hari orang tuanya solat, mengaji, bawa zikir, melaksanakan yang manfaat. Anak akan begitu. Karena tabiat anak meniru. Air cucuran atap tak akan jauh dari tempat cucuran atap. Anak akan meniru orang tuanya. Maka di antara metode Nabi ketika melaksanakan tarbiyah, mencontohkan. Anak pandainya begitu. Dan anak tak akan pernah salah dalam mencontoh. Tapi kita yang sering salah dalam mencontohkan kepada anak. Ada juga hadis Nabi yang menarik untuk jadi perhatian kita. Dulu sahabat-sahabat Nabi, mereka membiasakan anak-anak mereka puasa. Dalam hadis sahih dikatakan, wa 'anir Rubai' binti Muawwidh ibni Afra radhiyallahu taala anhum. Sahabat Nabi Rubai' mengatakan bahawa suatu hari Nabi datang ke tempat kami. Saat itu ghadata Asyura, pagi hari saat puasa Asyura. Lalu apa kata Nabi ketika datang kepada kami? Man kana asbaha sha'iman falyutimma shaumah. Siapa saja yang sejak pagi tadi puasa, sempurnakan puasa. Wa man kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumih. Dan siapa saja di antara anak-anak kalian yang tadinya dia sudah makan, tidak puasa, ke belakangnya suruh mereka puasa sampai nanti waktu berbuka. Maka sejak saat itu para sahabat melatih anak mereka untuk puasa, membiasakan mereka puasa. Maka kata Rubai', fa kana ba'da dzalika nasumuhu wa nusawwimu sibyanana as-sighar. Kami berpuasa hari Asyura dan kami biasakan anak-anak kami untuk puasa juga. Lalu wa nadhhabu ilal masjid. Kami berangkat dengan mereka ke masjid. Fa naj'alu lahumul lu'bata minal Ketika mereka puasa, kami buatkan mereka mainan berasal dari kulit, dari wol. Seperti bahasa kita sekarang, boneka. Kita buat boneka, nanti kalau anak merasa berat puasa, dia merengek, minta batalkan puasa, kasih mainan tadi. Sampai nanti waktu berbuka datang. Anak diajak main, diajak bercanda, diajak jalan-jalan, apa yang dia suka, kita ikut. Selama yang dibolehkan oleh syariat. Kemudian, فَإِذَا بَكَ أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّهُ. Kami berikan mainan daripada anak tadi. أَعْطَيْنَاهَا إِيَّهُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ Rawahul Bukhari wa Muslim. Memberikan kepada mereka sampai nanti mereka berbuka puasa. Dan ketika buka puasa baru kita kasih makanan. Jadi Nabi dan sahabat sudah melatih anak-anak mereka untuk ibadah sejak kecil. Mereka latih sholat, mereka latih puasa. Kita juga bisa begitu. Hari ini banyak cara kreatif untuk membuat anak mau bermain dan dia melupakan apa yang menjadi fokus mereka. Kita mainkan dengan boneka, kita ajak jalan-jalan, atau kita ajak nonton yang bermanfaat, kita perdengarkan nyanyi, kita perdengarkan ayat Al-Quran, kita perdengarkan berbagai hal-hal yang manfaat pada anak kita, untuk menghibur mereka. Di sisi yang lain menjadi tarbiyah dari apa yang mereka dengar saat puasa tadi. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang saleh, semua kita menjadi imam bagi orang bertakwa. Di akhirat nanti kita berjumpa dengan mereka karena kita beriman dan mereka beriman. Karena dalam Al-Quran Al-Katakan surah At-Tur ayat 21, orang yang beriman, anak mereka juga beriman, mereka akan berkumpul di akhirat nanti dalam surga bersama-sama insyaallah. Mohon maaf salah dan kurang, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.